Cerita dimulai dengan Jinsu yang sedang dibully oleh sekelompok siswa. Namun alasan ia dibully sangat di luar nalar. Mereka diberitahu bahwa Jinsu pernah mencoba mengakhiri hidupnya karena mereka telah membulinya sepanjang tahun. Tanpa ragu, mereka memukulinya dengan kejam. Tetapi kali ini, Jinsu berniat melawan balik. Tiba-tiba dia mulai bertingkah sangat aneh. Dia mencoba menyerang mereka, tetapi para pengganggu berhasil menahannya. Sampai akhirnya Jinsu berlari ke arah mereka dan terjatuh ke bawah. Beberapa saat kemudian, ayah Jinsu yang bernama Byung-chan diberitahu bahwa putranya ada di rumah sakit dan dia segera datang untuk menjenguknya. Saat ayahnya tiba, Jinsu mulai menangis karena dia tidak mampu membela dirinya sendiri. Namun sikapnya mulai berubah ketika ia mengingat kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa ia harus membalas dendam. Saat kemarahannya semakin memuncak, Jinsu tiba-tiba mulai berubah menjadi zombie. Byung-chan menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu, jadi dia menutup tirai di kamar itu dan mengambil sebuah buku tebal untuk memukul zombie tersebut. Setelah itu, dia memasukkan tubuh Jinsu ke dalam koper dan membawanya pergi. Namun tiba-tiba, koper itu mulai bergerak, menunjukkan bahwa Jinsu tampaknya masih hidup. Keesokan harinya di SMA Hyosan, semua orang menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Begitu pula dengan Byung-chan yang ternyata adalah seorang guru di sekolah tersebut. Setelah kelas selesai, seorang gadis yang bernama Hyunju terbangun di UKS. Dia mengeluh karena teman-teman sekelasnya tidak membangunkannya. Saat berjalan di koridor sekolah, dia mendengar suara aneh dari lab milik Byung-chan yang merupakan guru biologi di sekolah itu. Hyunju memutuskan untuk memeriksanya dan masuk ke dalam lab. Dan di sana dia menemukan kandang berisi tikus. Dia membuka penutup kandang dan mengelus tikus tersebut. Namun tikus itu justru menggigitnya. Jari Hyunju berdarah sehingga dia menutup kembali kandang tersebut dan berniat untuk pergi ke ruang UKS. Di saat yang sama, Byung-chan masuk ke lab dan melihat darah di lantai. Ia kemudian menangkap Hyunju dan membawanya kembali ke dalam lab dan mengikatnya. Sementara itu, Chung-san sedang berjalan pulang ketika dia didekati oleh salah satu teman baiknya, yaitu Gyung-soo. Gyung-soo mengatakan bahwa ia ingin mengunjungi restoran ibunya dan mencoba masakan di sana. Mereka kemudian bertemu dengan dua teman sekelas perempuan mereka, yaitu Onjo dan Isak. Mereka berempat kemudian memutuskan untuk pergi ke restoran dan mencoba makanannya. Sesampainya di sana, ibu Chung-san menjamu mereka dengan makanan yang lezat. Mereka kemudian mulai membicarakan gosip tentang Byung-chan berbau seperti mayat. Keesokan harinya di sekolah, seorang siswa yang bernama Soo-hyuk melihat sekelompok pembuli sedang membawa seorang siswa laki-laki dan perempuan. Para pembuli memaksa gadis itu untuk melepas bajunya, sementara siswa laki-laki lainnya merekam video dirinya. Mereka melakukan ini sambil merekam video anak laki-laki yang sedang merekam gadis itu. Soo-hyuk kemudian mencoba untuk membantu para siswa tersebut, tetapi para pembuli mengancam akan mengunggah video gadis itu. Karena takut akan ancaman tersebut, kedua siswa itu kemudian terpaksa menuruti perintah para pembuli. Beberapa saat kemudian, Onjo mencoba menghampiri Soo-hyuk di tangga. Dia ingin Soo-hyuk menemuinya di atap setelah sekolah selesai. Soo-hyuk sama sekali tidak menyadari bahwa Onjo menyukainya, jadi dia bertanya apakah Onjo ingin berkelahi dengannya. Onjo bersikeras untuk bertemu setelah sekolah untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Sementara itu, Sunwa memasuki kelas. Tetapi sebelum memulai pelajarannya, dia bertanya kepada para siswa apakah mereka tahu keberadaan Hyunju, namun para siswa tidak ada yang tahu keberadaannya. Saat istirahat, Sunwa berbicara dengan Byung-chan dan menanyakan apakah dia tahu sesuatu. Byung-chan tentu saja berpura-pura tidak tahu, padahal Hyunju telah disekap di ruangan laboratoriumnya. Byung-chan merekam dirinya sendiri dan berbicara tentang sebuah virus ciptaannya. Dia sedang mencoba beberapa vaksin yang dapat menghambat perkembangan virus tersebut dan mencobanya kepada Hyunju. Beberapa waktu kemudian, terlihat Hyunju yang mulai berubah menjadi zombie. Kembali di kelas, seorang gadis bernama Hisu mengalami sakit perut yang luar biasa dan meminta izin untuk pergi ke dokter. Segera setelah dia pergi, tiba-tiba muncul Hyunju di depan kelas dan dia kemudian terjatuh pingsan di lantai. Beberapa siswa langsung membawa Hyunju ke ruang UKS. Ketika sedang sibuk dengan Hyunju, dokter pun melupakan Hisu dan fokus untuk membantu Hyunju.
Hyunju tidak sadarkan diri dan dia kemudian mengalami kejang-kejang parah. Dia mengatakan bahwa Byung-chan telah menyekapnya di dalam laboratorium. Dokter kemudian memanggil ambulans dan Hyunju langsung dibawa ke rumah sakit. Sunwa kemudian meminta murid-muridnya untuk merahasiakan kejadian ini untuk sementara waktu. Tetapi segera setelah Isak kembali ke kelas, semua murid berkumpul di sekelilingnya dan bertanya apa yang terjadi. Dia memberitahu mereka bahwa Hyunju sudah dibawa ke rumah sakit, tetapi dia juga mengatakan jika Hyunju berbau seperti mayat. Sementara itu, Hisu merasa sangat kesakitan, tetapi tidak ada seorang pun di sana untuk membantunya, sehingga dia memutuskan untuk pergi. Di tempat lain, Onjo mengulurkan tangannya dan memberi Suhyuk label namanya. Di Korea itu adalah kode untuk mengajak seseorang berkencan. Tiba-tiba mereka diinterupsi dengan kemunculan Chungsan. Ketika Onjo pergi, Suhyuk bertanya kepada Chungsan apakah dia berpacaran dengan Onjo karena dia melihat mereka sangat dekat. Namun Chungsan dan Onjo hanya teman masa kecil. Sementara itu, Byung-chan kembali ke labnya, tetapi terkejut melihat Hyunju tidak ada di sana. Sunwa dan guru lain yang bernama Jingu menangkapnya dan berniat membawanya ke kepala sekolah. Byung-chan bersikeras bahwa dia harus pergi, tetapi kedua guru itu tidak mengizinkannya. Di kantor kepala sekolah, pria itu kesal dengan Byung-chan karena ada kejadian seperti ini menjelang ujian akhir. Dia meminta para guru untuk merahasiakan kejadian ini sampai ujian akhir selesai. Tetapi Sunwa ternyata telah lapor kepada polisi. Beberapa menit kemudian, detektif Jae-ik masuk dan menangkap Byung-chan. Di ruang UKS, dokter mulai merasa tidak enak badan setelah dia digigit oleh Hyunju ketika mencoba mengobatinya. Bekas gigitan di lengannya sangat besar, dan dia mengalami gejala infeksi virus. Sementara itu, Suhyuk mencoba mendekati Namra dan berbicara dengannya. Suhyuk mencoba bercanda dengannya karena dia jelas menyukainya, tetapi Namra sepertinya tidak tertarik. Beberapa saat kemudian, dua orang dari kelompok pembuli melihat dokter yang bertingkah aneh. Salah satu dari mereka merekam kejadian itu di HP-nya. Namun, dokter itu tiba-tiba menyerang mereka. Sementara itu, di atap sekolah, gadis yang dibuli yang bernama Unji berdiri di tepi gedung dan berniat untuk melompat, karena dia sudah tidak sanggup menanggung semua penderitaan itu. Tiba-tiba muncul Chulsu yang merupakan korban bully yang disuruh merekam Unji tadi. Kemudian mencoba meyakinkannya untuk tidak melakukannya. Namun perkataan Chulsu tidak bisa menghentikannya. Dan ketika Unji berbalik lagi, tiba-tiba ia berubah pikiran ketika melihat orang-orang melompat keluar dari jendela. Sementara itu, Hisu berjalan menjauh dari sekolah dan Suhyuk menarik Namra dan berlari bersamanya. Di kantin sekolah, Onjo meminta tolong kepada Chungsan untuk menanyakan kepada Suhyuk apakah dia menyukainya. Meskipun Chungsan dan Onjo hanya berteman, pemuda itu merasa aneh ketika mendengarnya. Namun percakapan mereka berakhir ketika mereka melihat segerombolan zombie mencoba mendobrak masuk ke kantin. Chungsan kemudian membawa Onjo melarikan diri melalui jendela. Salah satu pembuli yang tersisa yang bernama Guinam berusaha untuk tetap hidup dan bersembunyi di dalam dapur. Di luar, Chungsan dan Onjo melihat sebuah truk melaju tak terkendali dan menabrak sekelompok siswa zombie. Ketika truk itu menabrak, mereka menggunakannya untuk memanjat kembali ke dalam gedung. Akhirnya, kedua siswa itu kembali ke ruang kelas dan bertemu dengan sekelompok siswa lainnya. Sementara itu, Suhyuk dan Namra berusaha mencari tempat yang aman dan mereka melihat tukang kebun yang berusaha melawan beberapa zombie. Pria itu segera dimakan dan Suhyuk menggunakan tangga tukang kebun untuk naik ke kelas yang sama dengan Chungsan dan Onjo. Sementara itu, Hyunju tiba di rumah sakit yang menjadi awal tersebarnya virus zombie di luar sekolah. Beberapa saat kemudian, Hyunju dimasukkan ke mesin MRI, tetapi dia sudah berubah menjadi zombie dan mulai menyerang semua orang. Para staf berlarian di sekitar rumah sakit tidak menyadari bahwa mereka akan segera berubah menjadi zombie. Di tempat lain, Jae-ik membawa Byung-chan ke ruang interogasi dan bertanya kepadanya tentang penculikan yang dilakukannya.
Byung-chan kemudian mengakui bahwa dia sedang berusaha menyembunyikan sebuah rahasia, yaitu virus yang telah dia ciptakan. Byung-chan ingin menciptakan gen yang akan mengubah rasa takut dan amarah orang menjadi keberanian. Hal itu disebabkan karena putranya sering dibully, tetapi dia tidak pernah berani melawan. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dan putranya akhirnya kehilangan kendali karena virus itu. Kembali di dalam kelas, anak-anak menyadari bahwa Isak memiliki HP. Chung-san kemudian menggunakannya untuk menelepon polisi dan mengatakan bahwa sekolah mereka sedang diserbu oleh zombie. Operatornya tentu saja tidak percaya laporan tersebut. Ketika dia menutup teleponnya, operator lain mengatakan kepadanya bahwa dia menerima laporan yang sama dan keadaan mulai menjadi serius ketika operator ketiga menerima panggilan telepon dari rumah sakit. Kembali di kelas, Onjo curiga bahwa polisi mungkin tidak akan mempercayai mereka, sehingga dia kemudian menelepon ayahnya, yaitu Soju, yang merupakan seorang petugas pemadam kebakaran. Soju langsung mengumpulkan krunya dan segera berangkat. Tiba-tiba Jin-gu masuk ke dalam kelas, dan anak-anak merasa sedikit aman karena akhirnya ada guru bersama mereka. Namun Isak melihat bahwa Jin-gu telah digigit di lengannya. Jin-gu mencoba meyakinkan anak-anak bahwa ini bukan gigitan dan memerintahkan mereka untuk mendengarkannya. Tetapi anak-anak itu tidak mempercayainya. Tidak lama kemudian, Jin-gu berubah menjadi zombie dan menggigit gadis lain. Sekarang para siswa harus berurusan dengan 2 zombie baru di dalam kelas. Meskipun situasi mengerikan, mereka berhasil menahan zombinya dan keluar dari kelas. Namun, ketika berhasil keluar, mereka malah diserang oleh lebih banyak zombie. Para siswa mulai panik, dan salah satu siswi yang bernama Nayun menunjukkan sikap yang buruk. Dia mulai bertengkar dengan Gyung-soo. Nayun membencinya karena keluarganya miskin dan bisa sekolah di sini karena menerima beasiswa. Sementara itu, mereka baru sadar jika Soo-hyuk tidak berhasil masuk bersama mereka. Di saat bersamaan, Guinam yang bersembunyi bersama 2 murid lainnya, tapi dia langsung menendang salah satu siswi untuk dimakan zombie karena gadis itu tidak berhenti menangis. Di saat yang sama, 3 murid lainnya bersembunyi di kamar mandi. Salah satu dari mereka adalah Minji. Dia curiga bahwa gadis lain yang bersembunyi bersamanya di kamar mandi akan berubah menjadi zombie, sehingga dia bersiap untuk menyerangnya ketika itu terjadi. Dan benar saja, gadis itu kemudian berubah, dan Minji langsung menusukkan gagang sapu ke mulutnya. Namun zombie itu ternyata masih hidup, dan beruntungnya muncul Hari dari tim panah yang membunuh zombie itu. Di tempat lain, Sunwa berhasil masuk ke dalam studio siaran radio sekolah dan mulai menyiarkan pengumuman. Dia mengatakan bahwa situasi saat ini sangat sulit dan meminta para siswa untuk tetap bertahan hidup. Di sini kita diperlihatkan bahwa zombie tertarik pada suara karena mereka mengerubungi pengeras suaranya. Di dalam kelas, Onjo sedang menyendiri, tetapi Isak mencoba memberikan kata-kata penyemangat dan harapan kepadanya. Ia mengatakan bahwa mereka akan selamat. Namun Onjo merasa bahwa tangan Isak sangat dingin. Dan ternyata Isak telah tergigit di pergelangan kakinya saat mereka berusaha meloloskan diri. Tidak lama kemudian, Isak mulai berubah menjadi zombie dan Chung-san menarik Onjo menjauh darinya. Isak pun mulai menyerang semua orang. Sementara itu, Soo-hyuk bersembunyi dari para zombie, tetapi dia tampaknya tidak dapat menemukan jalan keluar. Kembali di kelas, para zombie masih berusaha untuk menerobos masuk. Chung-san berpikir bahwa mereka tidak akan bisa menahan mereka lebih lama lagi, sehingga dia memiliki sebuah ide. Dia mengambil selang air dan hendak menggunakannya untuk turun ke studio radio. Namun, ketika tiba giliran Chung-san, tiba-tiba para zombie menerobos masuk ke dalam kelas dan melompat ke arahnya menuju keluar jendela. Pada saat yang sama, Soo-hyuk melompat keluar kelas dan melihat Chung-san tergantung di selang bersama zombie. Beberapa saat kemudian, Nayun kembali bertengkar dengan Gyung-soo tanpa alasan yang jelas, sampai Sunwa harus melerai mereka.
para siswa kemudian hendak menggunakan komputer untuk mencari berita di internet. Sementara itu, Hisu yang sakit tadi ternyata melahirkan seorang bayi sendirian. Dia kemudian membawa anaknya keluar tanpa mengetahui sedang terjadi kekacauan. Kembali di studio, para siswa sedang sibuk melihat berita. Tapi tiba-tiba selangnya bergerak-gerak dan memecahkan jendela studio. Ternyata ada seekor zombie yang tersangkut di sana. Sementara itu, Soju belum bisa pergi ke sekolah karena timnya dipanggil untuk menyelamatkan sekelompok politisi penting, meskipun beberapa dari mereka telah berubah menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, Nayun melihat bahwa ada darah yang mengalir dari hidung Gyungsu, sehingga ia mulai menuduh bahwa Gyungsu sudah terinfeksi. Gyungsu mengatakan bahwa ia terluka akibat gagang sapu dan bukannya zombie. Dan karena mereka mulai ribut, Sunhwa menyarankan agar Gyungsu masuk di ruang rekaman studio untuk sementara waktu, karena biasanya butuh waktu 10 menit bagi orang yang terinfeksi untuk berubah menjadi zombie. Sementara itu, Guinam terlihat mengorbankan siapapun yang ia temukan untuk menjauhkannya dari kejaran zombie. Di tempat lain, Ibu Chungsan menonton berita dan menjadi khawatir dengan putranya. Dia mencoba menelepon sekolah, tetapi karena tidak ada yang mengangkat teleponnya, dia langsung mengendarai motornya menuju ke sekolah. Beberapa waktu kemudian, tim Soju menghadapi masalah karena salah satu anggotanya telah digigit oleh salah satu politisi yang berubah menjadi zombie. Seluruh kota kini telah kacau, para zombie bermunculan dari mana-mana. Pasukan polisi dalam jumlah besar telah dikerahkan di jalan-jalan untuk menahan zombie, sementara pemerintah telah mengeluarkan perintah evakuasi. Setengah jam telah berlalu, dan Sunhwa kemudian memasuki ruang rekaman untuk memberitahu Gyungsu bahwa dia sudah boleh keluar. Namun Gyungsu yang marah tidak mau keluar sampai 1 jam ke depan, biar semua orang merasa puas. Dan karena itu, mereka semua mulai menyalahkan Nayun dan memintanya untuk meminta maaf kepada Gyungsu. Merasa tertekan, Nayun kemudian masuk sambil membawa sepotong kain untuk merawat luka di tangan Gyungsu. Tetapi dia bukannya meminta maaf, melainkan masih menghina Gyungsu sampai marah. Ketika mereka keluar, semua orang hendak memarahi Nayun karena bersikap jahat. Namun tiba-tiba hidung Gyungsu berdarah dan mulai berubah menjadi zombie. Gyungsu sebenarnya ingin meninggalkan ruangan sebelum dia berubah, tetapi dia tidak cukup cepat dan akhirnya menjadi zombie. Sementara itu, Haesu mencoba menjaga bayinya tetap hidup dan memasuki sebuah restoran sambil diikuti sekelompok zombie. Dia tahu bahwa dia akan berubah jadi zombie, sehingga dia kemudian mengunci diri dan bayinya dari para zombie dan kemudian mengikat dirinya sendiri. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melukai bayinya ketika sudah berubah menjadi zombie. Pada saat yang sama, Soju yang khawatir dengan putrinya kemudian mencoba menghubunginya, tetapi tidak ada jawaban karena HP-nya sudah hilang. Soju kemudian menerima telepon dari atasannya yang memberitahunya bahwa mereka akan mengirim helikopter untuk menjemput mereka, sehingga mereka harus sampai ke atap gedung. Di studio, Namra menghampiri Nayun dan menamparnya. Dia menyalahkan Nayun atas kematian Gyungsu. Namra mengatakan bahwa dia melihat Nayun menggosokkan kain pada darah di gagang sapu yang sebelumnya mereka gunakan untuk membunuh zombie yang tergantung. Kemudian dia melihat Nayun menggosokkan kain itu ke luka Gyungsu, yang berarti bahwa dia dengan sengaja telah menginfeksinya. Nayun menyangkal semuanya, tetapi Namra menantangnya untuk menggosokkan kain itu pada luka di kakinya. Mendengar itu, siswa lainnya terlihat marah kepada Nayun, khususnya Chungsan, yang langsung mendorongnya karena ia telah membunuh temannya. Nayun pun berlari meninggalkan mereka dan berjalan keluar studio. Namun Sunhwa tidak ingin muridnya saling bertengkar dan memberi nasihat kepada mereka, yaitu untuk tetap hidup dan jangan membiarkan orang lain mati. Sunhwa kemudian berjalan keluar dan menyusul Nayun sebelum ia diserang zombie. Di tempat lain, ada seorang streamer yang nekat melakukan siaran langsung sambil melarikan diri dari kejaran zombie.
Sementara itu, ibu Chungsan akhirnya sampai di sekolah dan melihat Gyungsu yang berkeliaran. Dia tidak tahu bahwa Gyungsu sudah menjadi zombie, sehingga dia mendekatinya untuk bertanya tentang putranya. 경수야, 나 청소야. Tepat pada saat itu, ada sebuah helikopter yang terbang di atas sekolah untuk memeriksa halaman sekolah yang dipenuhi oleh zombie. Kembali ke dalam sekolah, para siswa mulai merenungkan sikap mereka. Tetapi beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak merasa jahat karena membuat Nayun pergi. Karena yang jahat adalah Nayun sendiri. 나도 못 들었어. 걔 살인자야. 너네 그거 다 가식 아니야? 피해자 코스프레하다가 왜 우리가 이래야 되는? Sementara itu, Unji dan Chulsu masih aman karena para zombie tidak dapat menjangkau mereka. Unji mengatakan bahwa semua orang-orang itu pantas mati dan bertanya kepada Chulsu apakah dia pernah memikirkan sesuatu yang jahat. Chulsu menjawab bahwa kehidupannya di sekolah sangatlah mengerikan, sehingga dia ingin melihat sekolah itu terbakar menjadi abu bersama dengan semua orang di dalamnya. Di tempat lain, Soju mencoba membuat rencana untuk menyelamatkan para politisi tersebut. Helikopter akan segera datang menjemput mereka, sehingga mereka harus sampai ke atap. Di sekolah, Guinam akhirnya berhasil keluar dari dapur dan berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke gedung utama. Guinam menghindari zombie sampai dia berhasil mencapai kantor kepala sekolah, tetapi dia melihat lebih banyak zombie yang menunggunya di dalam. Guinam kemudian menggunakan pisau dan membunuh mereka semua. Sementara itu di toilet, Minji dan kelompoknya sedang mempertimbangkan pilihan mereka. Dia ingin mencoba melarikan diri dari kamar mandi, tetapi Hari tidak setuju. Dan karena perbedaan pendapat, mereka pun kemudian bertengkar. Setelah berlarian ke sana kemari, streamer tadi ternyata masih bertahan hidup dan berakhir di taman bermain dan terjebak oleh sekelompok zombie. 지금 여기는 가시는 합니다. Sementara di kantor polisi, detektif Jae-ik bertanya kepada Byung-chan bagaimana cara mengakhiri semua ini. Dari percakapan itu, Byung-chan mulai menceritakan mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Sebagai seorang guru di sekolah, Byung-chan telah menyaksikan beberapa insiden putranya yang dibully melalui kamera CCTV. Dia mencoba melakukan sesuatu tentang hal itu, dan para pembuli dibawa ke hadapan komite khusus. Namun semua anak yang dibully terlalu takut, sehingga mereka tidak mau menceritakan apa yang telah mereka alami. Selain itu, kepala sekolah justru berusaha menyembunyikan kebenarannya. Suatu malam, Byung-chan pergi ke rumah sakit karena putranya telah mencoba mengakhiri hidupnya. Dan setelah malam itu, putranya selalu pulang ke rumah sambil menangis. Melihat hal itu, Byung-chan kemudian berniat menciptakan obat yang akan membangkitkan keberanian seseorang untuk melawan. Jae-ik bertanya, apakah ada penawarnya? Tetapi Byung-chan mengatakan bahwa tidak ada penawarnya dan mengatakan bahwa mereka semua pantas mati. Jae-ik kemudian membawa Byung-chan pergi karena mereka harus mengevakuasi kantor polisi. Nahasnya, kantor polisi itu telah dibanjiri oleh zombie dan Jae-ik harus melawan mereka. Sekarang Byung-chan menyaksikan secara langsung apa yang telah terjadi akibat virus ciptaannya. Melihat hal itu, Byung-chan kemudian membantu Jae-ik yang kemudian membuat dia tergigit. Jae-ik mencoba membawanya pergi, tetapi Byung-chan sadar apa yang akan terjadi. Dia kemudian meminta Jae-ik untuk pergi ke sekolah dan mengambil laptopnya, karena di dalamnya ia akan menemukan jawabannya. Ketika Jae-ik berlari keluar, dia melihat rekan-rekan polisinya bertempur melawan zombie. Namun dia menemukan petugas lain yang bernama Ho-chul yang bersembunyi dan membantunya keluar. Mereka berdua kemudian menuju ke sekolah, berharap menemukan vaksinnya dan menghentikan semua kekacauan ini. Di pagi hari, para siswa terbangun. Mereka mencoba melihat keluar, tetapi tidak ada perubahan. Para zombie masih berkeliaran, siap menyerang siapapun yang mendekat. Di kamar mandi, Minji dan Hari masih berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan. Hari bertekad untuk melakukan apa yang menurutnya merupakan pilihan terbaik dan kemudian berjalan keluar bersama dengan temannya. Minji yang tidak punya pilihan lain lagi kemudian terpaksa mengikutinya. Sementara itu, Unji sangat terkejut ketika Chulsu mengungkapkan bahwa dia telah diperas oleh Guinam untuk membayar sejumlah uang, atau kalau tidak, maka dia akan mengupload video Unji.
Dan faktanya, Guinam telah menjadwalkan video itu untuk diupload secara otomatis dan dia hanya akan menghentikannya jika Chulsu membawakannya uang. Chulsu sebenarnya telah membawakannya uang kemarin, tetapi wabah zombie kemudian terjadi, sehingga dia tidak sempat memberikan uang itu kepada Guinam. Unji yang tidak ingin video itu diupload kemudian berlari ke ruang guru untuk menghancurkan ponsel Guinam. Sementara itu, Chungsan khawatir jika tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dia percaya bahwa satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan bantuan adalah dengan menelepon. Tetapi untuk melakukannya, mereka harus pergi ke ruang guru untuk mengambil ponsel mereka. Suhyuk setuju dengan rencana itu dan langsung pergi ke ruang guru. Sementara itu, Unji yang berlarian melalui koridor akhirnya diserang oleh para zombie. Namun ada yang aneh, zombie-zombie itu mulai menghentikan serangannya, seolah-olah mereka menganggap Unji sebagai zombie juga. Unji kemudian segera memasuki ruang guru dan mulai menghancurkan semua ponsel tersebut. Bersamaan dengan itu, Chungsan dan Suhyuk memasuki ruangan yang sama. Mereka mencoba untuk hati-hati saat Chungsan mengambil salah satu ponsel yang masih belum rusak. Namun Unji kemudian melihatnya dan langsung menyerangnya, membuat para zombie lainnya mulai berdatangan ke tempat itu. Di kantor kepala sekolah, Guinam terlihat sedang istirahat, sementara kepala sekolah menyelinap di belakangnya. Rupanya selama ini dia bersembunyi di bawah mejanya. Kepala sekolah kemudian memberi kunci mobilnya dan menyuruhnya untuk mengambilnya. Guinam tidak sebodoh itu untuk mempertaruhkan nyawanya demi kepala sekolah, jadi dia menyarankan untuk melakukannya bersama-sama. Ketika kepala sekolah mulai marah, Guinam langsung mengambil pisaunya dan balik mengancamnya. Di tempat lain, regu penyelamat telah menyusun rencana untuk membawa para politisi ke atap. Masalahnya, setiap orang harus melakukan bagian mereka jika mereka ingin rencana itu berhasil. Setelah berlari menaiki tangga, sekretaris politisi itu menyadari bahwa pintu ke atap terkunci, jadi dia berlari kembali ke bawah untuk memberitahu Soju tentang hal itu. Soju dan rekannya pun bergegas ke pintu tersebut. Kembali ke sekolah, Chungsan berusaha melarikan diri dari para zombie dan menerobos masuk ke kantor kepala sekolah, di mana dia melihat Guinam sedang mengikat pria itu. Kepala sekolah meminta tolong Chungsan, tetapi Guinam tidak mau membebaskan kepala sekolah. Chungsan kemudian mengeluarkan HP dan mulai merekam Guinam sambil mengatakan bahwa dia akan mengirim video itu ke polisi jika Guinam tidak melepaskan kepala sekolah. Sementara mereka berdua berdebat, kepala sekolah mencoba melarikan diri. Kelompok siswa lain sedang menghadapi pertempuran juga, tetapi Hari segera menyadari bahwa dia akan kehabisan anak panah, sehingga mereka memutuskan untuk mengunci diri di ruang kelas. Virus ini memang dimulai di sekolah, tetapi telah menyebar ke seluruh negeri. Pemerintah telah menetapkan darurat militer, dan militer sekarang memegang kendali penuh. Beberapa saat kemudian, Suhyuk kembali ke teman-temannya tanpa Chungsan, sehingga membuat Onjo sangat cemas. Sementara itu, Chungsan masih dikejar oleh Guinam. Akhirnya Guinam berhasil menyusul Chungsan dan menindihnya di atas rak. Dia memperingatkan Chungsan untuk menyerahkan HP-nya, tetapi Chungsan menolaknya. Guinam mencoba membunuh Chungsan, tetapi Chungsan menggunakan HP itu untuk menusuk matanya. Para zombie kemudian menyerbu Chungsan, tetapi dia berhasil lari keluar dari perpustakaan. Dia mencoba memasuki sistem pemanas, sementara seekor zombie memegangi kakinya. Tanpa sepengetahuan Chungsan, Hari dan kelompoknya muncul di koridor dan membunuh zombie tersebut. Kelompok itu juga tidak menyadari keberadaan Chungsan, jadi mereka memasuki ruang kelas untuk berlindung. Mereka juga menemukan komputer, tetapi kecepatan internetnya terlalu lambat. Pada saat yang sama, Chungsan mencoba menelpon, tetapi dia tidak mendapatkan sinyal. Sementara itu, seorang pejabat militer mengeluarkan pernyataan publik
Dia mengatakan bahwa situasi saat ini sangat buruk, tetapi akan semakin buruk dengan info palsu yang menyebar melalui internet. Oleh karena itu, mereka telah memutuskan untuk membatasi akses ke internet. Para siswa tidak tahu tentang ini. Ketika mereka mencoba masuk ke akun media sosialnya, ternyata memang tidak bisa terhubung, sehingga sekarang mereka benar-benar tidak bisa menghubungi siapapun. Onjo sangat khawatir dengan keadaan ayahnya dan juga Chungsan. Dia bertanya kepada salah satu siswa lainnya yaitu Junyong, apakah mereka dapat menggunakan drone dari lab teknologi untuk memindai sekolah. Junyong menjawab bahwa mereka dapat melakukannya, tetapi mereka harus mengambilnya terlebih dahulu. Di jalanan kota yang ramai dengan zombie, detektif Jae-ik dan Ho-chul berusaha mencari jalan menuju sekolah. Namun mereka terus-menerus dikejar oleh zombie, sehingga mereka bersembunyi di sebuah restoran. Ini adalah restoran yang sama tempat Hisu membawa bayinya sebelumnya. Kedua pria itu kemudian melihat bahwa bayi itu masih hidup, tetapi ibunya telah berubah menjadi zombie. Kembali ke sekolah, Chungsan keluar dari saluran pemanas dan berlari sampai di kelas lain. Onjo dan Junyong menemukan drone dan kembali ke siswa lainnya. Mereka menyiapkan drone dan menerbangkannya melintasi sekolah untuk mencari Chungsan. Semua orang terlihat berjuang untuk bertahan hidup. Hari dan kelompoknya memutuskan sudah waktunya untuk mencoba melarikan diri. Mereka membunuh beberapa zombie dengan panah mereka sebelum melompat keluar jendela. Pada saat yang sama, Junyong menemukan Chungsan melalui drone. Para siswa juga melihat kejalanan di luar sekolah, dan pada saat itu, Jimin kemudian melihat kendaraan orang tuanya. Junyong menerbangkan drone lebih dekat, dan gadis itu langsung menangis ketika menyadari bahwa orang tuanya telah meninggal. Di tempat lain, Soju dan para politisi dibawa ke fasilitas zona aman. Militer sekarang memegang kendali penuh atas segalanya, dan setiap orang yang datang ke fasilitas itu harus dikarantina dan diperiksa. Sementara itu, Guinam ternyata masih hidup, dan ketika para zombie menyerbunya, tiba-tiba mereka berhenti karena menganggap dia adalah zombie. Guinam mengerti bahwa zombie tidak lagi menyerangnya, sehingga ia berniat untuk membunuh Chungsan. Hal yang sama terjadi pada Unji, sehingga mereka bisa disebut sebagai zombie yang telah berevolusi. Jimin yang telah kehilangan orang tuanya kemudian mencoba untuk mengakhiri hidupnya, tetapi teman-temannya menghentikannya. Namra kemudian memiliki sebuah ide. Mereka dapat menggunakan pengeras suara untuk menarik zombie ke arah manapun yang mereka inginkan dengan memutar suara di area sekolah yang sesuai. Suhyuk kemudian berbicara kepada Chungsan dan menyuruhnya untuk tetap di tempatnya karena mereka akan menjemputnya. Dan kemudian para siswa mulai menjalankan rencana tersebut. Setelah memancing para zombie, kelompok itu berjalan dengan hati-hati di belakang zombie yang sedang membenturkan dirinya ke dinding. Tapi zombie itu kemudian melihat mereka, sehingga Suhyuk mencoba melawannya. Tiba-tiba muncul Guinam yang membunuh zombie itu. Tetapi tujuannya ke sini adalah untuk membunuh Suhyuk, sehingga mereka mulai bertarung. Sementara itu, Soju memberitahu politisi itu bahwa dia harus keluar dari sana karena dia harus menyelamatkan putrinya. Ketika 3 tentara datang untuk membawakan mereka makanan, Soju dan temannya langsung memukuli mereka dan mengambil pakaian tentara untuk menyamar. Setelah berlari, mereka akhirnya berhasil mencapai ruang kelas Chungsan. Mereka tidak tahu jika Nayun bersembunyi di balik pintu kedua yang terkunci di dalam kelas yang penuh dengan persediaan makanan. Meskipun mereka sempat beristirahat, mereka menyadari bahwa Namra juga telah tergigit. Mereka mulai berdebat tentang Namra. Chungsan berpikir jika mereka harus mengusirnya sebelum terlambat, tetapi Suhyuk memberitahu mereka tentang Guinam. Meskipun sudah terinfeksi, dia masih terlihat seperti manusia normal. Dan karena Namra digigit olehnya, dia berpikir bahwa Namra juga akan tetap menjadi manusia. Chungsan tidak terlalu mempercayai itu karena dia melihat Guinam dimakan oleh zombie. Suhyuk kemudian membawa Namra ke dekat jendela dan mengatakan bahwa dia akan mendorongnya keluar jika dia berubah menjadi zombie. Sementara itu, Minji sedang berbicara dengan Junsung yang kakinya terluka.
Junsung berkata, seharusnya dia tidak pernah mendengarkan Minji karena tidak ada kemungkinan mereka bisa keluar, tetapi Minji memintanya untuk berhenti merengek seperti bayi. Beberapa saat kemudian, Namra mulai berubah menjadi zombie dan Chungsan mencoba menyerangnya. 아무도 아무 말 하지 마. 그때 내가 알아서 죽을게. 괜찮은 거 아니야? Namun mereka dihentikan oleh teman-temannya yang mengatakan bahwa Namra belum sepenuhnya berubah menjadi zombie. Jimin mengatakan bahwa dia tetap harus pergi, tetapi Onjo memintanya untuk mengingat kata-kata Sunwa yang mengatakan kepada mereka untuk tidak membiarkan siapapun mati. Namra tidak ingin mereka berkelahi, jadi dia mulai berjalan menuju pintu keluar. Namun Suhyuk menghentikannya dan mengikatkan lengannya ke lengan Namra. Jika Namra berubah, dia akan menjadi orang pertama yang akan digigit dan mereka akan punya cukup waktu untuk melarikan diri. Sementara itu, Jae-ik dan Ho-chul memutuskan untuk meninggalkan restoran, tetapi mereka berhenti ketika melihat seorang gadis kecil yang berlari di jalanan. Ibu gadis itu ternyata telah berubah menjadi zombie, sehingga Jae-ik tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, mereka mulai merasa lapar dan haus. Nayun mendengarkan mereka sambil menatap persediaan di dalam ruangan. Dia mulai berjalan untuk membuka pintu, tetapi ragu-ragu saat mendengar para siswa mencoba menebak apakah ada makanan di balik pintu ini. Sementara itu di camp, Soju berhasil memanjat tembok besar dengan bantuan rekannya. Namun ia masih harus menghindari para tentara yang berjaga di sana. Para siswa kemudian mencoba mendobrak pintu yang terkunci, tetapi suaranya menarik para zombie, sehingga mereka menghentikan upaya mereka. Jimin kemudian mengambil kamera yang ada di sana dan merekam pesan untuk orang tersayang, dan semua siswa melakukan hal yang sama. Ketika giliran Onjo, dia merekam pesan untuk ayahnya yang kini sedang berusaha melarikan diri dari tentara. Saat dia mengatakan bahwa dia berharap ayahnya baik-baik saja, ayahnya melompat ke laut sementara para prajurit masih menembaki dia. Keadaan di kota Hyosan sudah sangat kacau. Pasukan polisi dikirim ke seluruh kota untuk membunuh sebanyak mungkin zombie. Namun itu adalah misi yang mustahil. Zombie ada di mana-mana dan mengancam akan menginfeksi lebih banyak orang di kota-kota lain. Soju kemudian keluar dari danau dan memeriksa tubuhnya. Dan untungnya dia hanya tergores peluru, sehingga dia langsung bergegas menuju ke tempat putrinya. Kembali di sekolah, Onjo memberikan kamera itu kepada Suhyuk dan Namra. Mereka berdua masih terikat bersama, tetapi untungnya Namra masih belum berubah menjadi zombie. Sepertinya dia termasuk zombie yang telah berevolusi. Di tempat lain, Unji berkeliaran di koridor. Dia mendengar suara dan memutuskan untuk memeriksa kantor tempat salah satu guru bersembunyi. Unji sangat lapar sehingga dia mulai memakan beberapa ikan. Guru itu merasa ada sesuatu yang aneh dengannya, jadi dia berjalan mendekatinya dan memukulnya dari belakang. Tapi itu adalah keputusan yang salah, karena Unji langsung berbalik dan menyerang gurunya. Di dalam kelas, Namra dapat mendengar suara dari jarak yang sangat jauh. Indranya telah meningkat dan dia bahkan dapat mendengar detak jantung teman-temannya, mengetahui jika mereka merasa takut. Sementara itu, Guinam ternyata masih hidup. Saat minum air, dia mendengar suara dan memutuskan untuk memeriksanya. Dan ternyata itu adalah siswa senior yang bersembunyi di bawah mobil. Siswa senior itu mulai memerintah Guinam untuk mengambil mobil agar mereka bisa melarikan diri. Guinam yang tidak suka diperintah kemudian marah dan menarik siswa senior itu keluar dari tempat persembunyiannya. Kembali di ruang kelas, Onjo kemudian memiliki ide untuk bersembunyi di atap sekolah. Dia percaya bahwa cara ini akan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Di tempat lain, ayahnya sedang berusaha mengobati lukanya, tetapi tiba-tiba muncul beberapa zombie, dan untungnya dia menemukan senjata untuk melawan mereka. Sementara itu, Hari dan kelompoknya memutuskan untuk mencoba melarikan diri dari gym. Namun karena Junsung terluka, sehingga anggota kelompok lainnya harus membawanya dengan tandu darurat. Tapi begitu mereka keluar dari gym, para zombie langsung menyerang mereka.
Di kota, detektif Jae-ik dan Ho Chul bersiap untuk melarikan diri dari tempat mereka bersembunyi untuk pergi ke sekolah dan menemukan komputer Byung-chan. Saat mereka mengendarai sepeda motor melalui gang-gang sempit, mereka kemudian melihat streamer yang berdiri sendirian di atap. Streamer itu memberi isyarat meminta bantuan kepada mereka, sehingga Jae-ik kemudian berhenti untuk menolongnya. Di ruang kelas, para siswa telah membarikade bagian tengah ruangan untuk membagi ruangan menjadi dua bagian. Mereka memutar musik di TV sambil membuka pintu untuk menarik para zombie masuk. Tujuan mereka adalah untuk menarik zombie ke satu sisi, sehingga mereka dapat melarikan diri dari sisi lainnya. Namun, sepertinya rencana itu tidak akan berjalan semudah yang mereka harapkan. Di kamp militer, anggota Kongres diberitahu bahwa dia harus tetap dikurung lebih lama. Dia tidak akan menerima perlakuan khusus hanya karena dia seorang politisi. Mereka juga menyalahkannya karena telah membantu Soju melarikan diri. Anggota Kongres itu mengatakan kepada mereka bahwa Soju adalah seorang ayah yang mencoba menyelamatkan putrinya. Dia memohon kepada mereka untuk mengirimkan helikopter ke sekolah Hyosan karena mungkin masih ada yang selamat. Sang jenderal kemudian memerintahkan mayornya untuk segera mengirimkan Black Hawk untuk memeriksa sekolah tersebut. Sementara para dokter dan profesor militer masih terus berusaha mempelajari lebih lanjut tentang virus tersebut. Beberapa saat kemudian, para siswa melihat koridornya telah kosong. Saat mereka berlari ke atas, terlihat helikopter yang mendekati sekolah. Chul-soo yang berada di atap juga melihatnya, dan dia juga mendengar suara siswa yang menggedor pintu yang menuju ke atap. Namun Chul-soo yang tidak peduli kepada siapapun, kemudian memutuskan untuk tidak membuka pintunya. Beberapa siswa berusaha membuka pintunya, sementara So-hyuk dan Chung-san menahan para zombie. Sementara mereka berusaha keras mendobrak pintunya, helikopternya kemudian mendarat di atap, dan dua tentara menemukan Chul-soo di sana. Mereka bertanya kepadanya, apakah ada orang lain yang masih selamat? Tetapi Chul-soo berbohong dan mengatakan bahwa semua orang sudah mati. So-hyuk dan Chung-san harus menghadapi masalah lain, karena mereka melihat Guinam yang masih hidup. Dia bergerak dengan para zombie untuk membalas dendam. Sementara itu, Unji berjalan keluar sekolah dan menemukan beberapa anak yang dulu membuli dia. Mereka semua telah berubah menjadi zombie, termasuk guru yang dia gigit sebelumnya. Unji yang sudah muak dengan mereka semua, kemudian memutuskan untuk membakar sekolah itu beserta semua orang di dalamnya. Di lantai atas, Guinam menyulitkan para siswa yang membuat Namra sangat marah. Kemarahannya mengaktifkan virus di dalam dirinya dan dia menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, serangkaian peristiwa menyebabkan para siswa ketinggalan helikopter penyelamat. Para prajurit membawa Chul-soo ke helikopter, sementara api meluas di sekolah. Hal ini menyebabkan alarm kebakaran aktif dan pintu ke atap terbuka secara otomatis. Para siswa bergegas ke atap, tetapi helikopter itu sudah pergi. Chul-soo sebenarnya melihat mereka, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada kru helikopter. Namun Guinam ternyata masih bisa bangkit kembali dan berusaha mencari cara lain untuk membunuh mereka. Sementara itu, Unji kemudian pergi dari tempat itu menggunakan sepeda. Beberapa saat kemudian, para siswa yang selamat berkumpul dan memikirkan langkah selanjutnya. Chung-san mulai pesimis. Dia khawatir jika tidak akan ada lagi bantuan yang akan datang setelah helikopter itu pergi, sehingga yang bisa mereka lakukan adalah membuat tanda SOS dari barang-barang di sekitar. Di sisi lain, Soju menemukan gedung baru untuk berlindung. Detektif Jae-ik menolong sang streamer dengan membalut kakinya yang terluka. Jae-ik kemudian berusaha mengalihkan perhatian para zombie dengan membuat suara berisik. Dan Ho Chul yang dikira telah melarikan diri tadi, ternyata kembali membawa sebuah bus untuk menyelamatkan mereka. Malam pun tiba, para siswa di atap mulai menggigil kedinginan. Mereka mencoba membuat api dengan menggosokkan kayu, tapi ternyata sulit sekali.
Untungnya, Namra punya korek api. Sementara itu, Hochul yang mengemudikan bus tidak sengaja menabrak Unji yang sedang bersepeda. Jaik segera memeriksa Unji tanpa tahu kalau dia sudah terinfeksi. Jaik terkejut karena Unji baik-baik saja meski tertabrak bus. Tiba-tiba muncul sekelompok tentara di hadapan mereka. Di dalam gym, Hari bertemu dengan Minji dan mengajarinya beberapa hal tentang memanah. Sementara itu, ruang kelas musik telah kosong. Nayun berjalan keluar dari tempat persembunyiannya untuk memeriksa keadaan. Dia mengambil kamera dan kembali ke dalam ruangan. Dia mulai menonton rekaman siswa lain dan tersenyum dengan hal-hal yang mereka katakan. Nayun memutuskan bahwa sudah waktunya baginya untuk mengubah sikap dan bergabung dengan mereka. Dia mengambil tas dan mulai mengisinya dengan makanan dan minuman, tetapi dia teringat dengan semua hal buruk yang terjadi karenanya. Yungsu meninggal karena dia, dan kemudian gurunya juga meninggal karena mencoba membantunya. Nayun pun bingung dan tidak bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bergabung dengan yang lain. Dia mengisi tas dengan persediaan dan berjalan keluar ruangan. Namun tiba-tiba muncul Guinam di hadapannya. 뭐냐? 옥상을 좀비 아니지? 배고파? Dan meskipun telah digigit oleh zombie yang sudah berevolusi, tapi Nayun ternyata berubah menjadi zombie biasa. Di atap, para siswa bersantai di sekitar api unggun. Mereka berjanji untuk bertemu lagi jika mereka berhasil selamat. Pada saat itu, Chungsan kemudian mengungkapkan bahwa dia sebenarnya jatuh cinta dengan Onjo. Gadis itu merasa aneh karena dia hanya menganggapnya sebagai teman. Chungsan pun memintanya untuk melupakan perkataannya untuk saat ini dan membahas hal itu setelah mereka selamat. 근데 제일 친한 친구야. 어떡하라고? 좋았던 적 없어? 혼자 있고 싶은데. Sementara itu, Guinam menemukan cara untuk naik ke atap dengan memanjat pipa. Guinam kemudian menangkap Onjo dan mengancam akan melukainya. Tetapi Chungsan lah yang sebenarnya dia inginkan, sehingga mereka berdua langsung bertarung. Beberapa saat kemudian, Suhyuk memeriksa keadaan Namra. Onjo memperhatikan mereka dan merasa cemburu. Dan meskipun Chungsan tengah memperhatikannya, tetapi dia bukanlah orang yang Onjo sukai. Namun Guinam ternyata masih hidup dan dia mulai bangkit sedikit demi sedikit. Sementara itu di camp, sang jenderal sangat ingin mengetahui apa yang telah ditemukan para ilmuwan tentang virus tersebut. Meskipun prosesnya berjalan, sang mayor mendekati dan memberitahu atasannya bahwa dia mendengar informasi jika pemerintah sedang berpikir untuk mengambil tindakan yang lebih ekstrim untuk membasmi virus di Hyosan. Di saat yang sama, Jaik dan Hochul sedang diinterogasi. Jaik memberitahu para tentara bahwa mereka sedang berusaha menemukan laptop Byung-chan sebelum para tentara membawa mereka ke sini. Byung-chan adalah orang yang telah menciptakan virusnya dan dia telah merekam semua penelitiannya di dalam laptopnya. Di luar, Chulsu sedang mengambil makanan dan kemudian bertemu dengan Unji. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya lah yang sudah membakar sekolah. Chulsu agak sedikit heran melihat Unji, dia bersikap tidak seperti biasanya. Unji kemudian mengatakan kalau dia sangat lapar, tapi ketika Chulsu menawarkan makanannya, Unji mengatakan kalau dia ingin memakan sesuatu yang lain. Di sekolah yang terbakar, para siswa di atap berusaha memahami semua kejadian yang mereka alami. Namra dengan indera pendengarannya yang tajam tiba-tiba menyuruh mereka diam. Tidak lama kemudian, mereka semua mendengar suara helikopter mendekat. Para siswa bersorak gembira karena tim penyelamat akhirnya tiba. 4 tentara turun ke atap dan meminta mereka untuk tiarap. Para tentara kemudian mengukur suhu tubuh mereka. Semua siswa memiliki suhu tubuh normal, kecuali Namra yang suhunya 2 derajat di bawah normal. Tetapi para tentara tidak mengerti bahwa dia adalah zombie, sehingga mereka memberinya selimut. Mereka ingin segera meninggalkan tempat itu, tetapi para tentara meminta mereka untuk diam di sini dulu, karena mereka punya misi untuk mengambil laptop milik Byung-chan. Di saat yang sama, siswa di gym mendengar suara helikopter. Mereka ingin keluar dari gym dan naik ke atap sekolah, tapi sepertinya itu akan sulit, terutama karena mereka harus membawa Junsung yang kakinya patah. Para tentara menggunakan zipline untuk turun ke kantor Byung-chan dan akhirnya berhasil menemukan laptopnya. Salah satu dari mereka langsung menyalin datanya, sementara tentara lainnya menahan para zombie.
Ketika semuanya terlihat baik-baik saja, tiba-tiba seorang sersan berlari ke kantor jenderal. Dia menunjukkan rekaman video kepada sang jenderal tentang Unji yang sedang memakan culsu. Jenderal pun sekarang mengerti bahwa beberapa dari yang terinfeksi tidak terlihat seperti zombie lainnya dan justru terlihat seperti manusia normal. Di saat yang menegangkan itu, para tentara bersiap untuk mengevakuasi para siswa ke helikopter. Namun tiba-tiba jenderal menghubungi mereka dan memerintahkan untuk meninggalkan anak-anak tersebut. Para tentara terpaksa mematuhi perintah, sementara para siswa kebingungan. Sementara itu, siswa di gym akhirnya berhasil keluar. Mereka senang melihat helikopter karena mereka yakin akan diselamatkan. Saat helikopter berputar, anak-anak mencoba menarik perhatiannya. Para tentara sebenarnya melihat mereka, namun helikopter itu tetap meninggalkan anak-anak itu. Di tempat lain, Soju tiba-tiba didekati oleh seorang pria yang berkeliaran di jalan. Pria itu panik karena dia tidak tahu bagaimana cara menangani situasi yang sedang dihadapinya. Istrinya yang hamil sedang terluka di dalam mobil. Pria itu membutuhkan bantuan, tetapi Soju menyadari bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantu pria itu. Dia kemudian memberikan air dan makanannya kepada pria itu sebelum pergi ke sekolah. Di kamp, sang jenderal diberitahu bahwa virus ini sangatlah cerdik. Virus ini bisa berevolusi. Hal itu membuat segalanya menjadi rumit dan sang jenderal menyatakan bahwa mereka harus mengkarantina orang-orang Hyosan untuk jangka waktu yang lebih lama sampai mereka memastikan bahwa mereka benar-benar tidak terinfeksi. Para politisi dan orang-orang lainnya yang datang dari kota dibawa untuk diisolasi di ruangan terpisah. Kembali di atap, para siswa merasa senang saat hujan mulai turun. Mereka akhirnya bisa mendapatkan air minum. Tapi ternyata suara petir yang terjadi sangat mengganggu pendengaran para zombie. Bahkan Guinam dan Namra juga ikut merasakan efeknya. Chungsan kemudian memiliki sebuah ide, yaitu menggunakan suara petir tersebut untuk menyelinap pergi menuju ke gunung. Para siswa lain tampaknya setuju dengannya, sehingga mereka mulai berjalan dengan hati-hati melalui koridor sekolah. Pada saat yang sama, tim pemanah juga memiliki ide yang sama. Rencana tersebut seperti berjalan cukup baik, sampai ketika Chungsan kemudian melihat ibunya yang telah menjadi zombie. Chungsan yang shock tidak bisa melakukan apapun ketika zombie ibunya melompat ke arahnya. Teman-teman Chungsan membantunya dengan menyerang zombie itu, tetapi Chungsan justru marah karena mereka memukuli ibunya. Chungsan begitu terpukul melihat kenyataan itu, tetapi Onjo berusaha menyadarkannya dan membawanya pergi dari tempat itu. Tidak jauh dari tempat itu, ada satu siswi yang tersandung dan jatuh ke tanah. Temannya hendak membantunya, tetapi dia memutuskan untuk meninggalkannya ketika dia melihat para zombie yang mendekat. Untungnya gadis itu diselamatkan oleh siswa lain yang bernama Wujin, tetapi mereka masih dalam masalah. Beruntung muncul tim pemanah yang menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, gadis yang meninggalkan temannya tadi berakhir di tempat yang salah. Ia berlari sampai tiba di lapangan yang penuh dengan zombie. Akhirnya semua survivor yang tersisa berhasil masuk ke dalam lapangan basket, tetapi ternyata lapangan itu penuh dengan zombie. Sambil berlarian menyelamatkan diri, para siswa terpecah menjadi beberapa kelompok. Tim pemanah mengunci diri di ruangan lain, sementara Junsung dimakan oleh zombie. Yang lain berhasil masuk ke sebuah ruangan penyimpanan. Daesu kemudian meminta maaf kepada Chungsan karena telah menyerang ibunya. Di kamp militer, sang jenderal menonton video rekaman Profesor Byung-chan yang mengatakan bahwa dia sedang mencoba membuat vaksin untuk virus tersebut, tetapi tidak ada yang berhasil. Jenderal tahu bahwa dia harus menemukan cara lain atau seluruh dunia akan dalam bahaya. Sementara itu, anggota Kongres mendapat kunjungan dari pemimpin partai politiknya yang memberinya beberapa surat pengunduran diri. Beberapa saat kemudian, Onjo bangun di samping Chungsan. Suasana terasa sedikit canggung di antara mereka berdua, tetapi mereka sudah sepakat untuk membahas hubungan mereka setelah mereka selamat. Di saat bersamaan, Soju telah sampai di hutan dan dia menggunakan pita untuk menandai jalannya kembali.
Kembali di ruangan itu, Chung-san sedang berbicara dengan Hari yang ternyata adalah saudara perempuannya. Dae-soo mendekati mereka dan mulai menyatakan cintanya kepada Hari. 저 활 쏘는 거 다 하고 죽으려고요. 그럼 죽어도 되지? Pada saat yang sama, Guinam naik ke atap lagi, tetapi kali ini dia tidak menemukan siapapun karena para siswa sudah pergi. Di ruang gym, Soo-hyuk melihat beberapa bola, dan ia kemudian mendapatkan ide. Jika mereka menggunakan wadah bola untuk membuat perisai berjalan, maka mereka dapat menyeberangi lapangan sampai mereka mencapai pintunya. Sementara itu, sang jenderal mengatakan bahwa mereka perlu mengambil tindakan. Mereka berniat untuk membunuh zombie secara besar-besaran, namun untuk melakukan itu, mereka juga harus menemukan cara untuk mengumpulkan para zombie di satu tempat. Para siswa kemudian menyiapkan perisai bergerak mereka, dan mereka menuju ke lapangan. Meskipun para zombie tidak bisa memanjat perisai tersebut, tapi jumlah mereka yang sangat banyak membuat para siswa sangat susah menggerakkan perisainya. Mereka berusaha mendorong para zombie, tetapi Jun-young tiba-tiba tergigit. Minji mencoba menenangkannya, tetapi sadar dengan apa yang akan terjadi, Jun-young kemudian melompat keluar untuk mengorbankan dirinya. Di camp, pejabat pemerintah memberikan presentasi kepada sang jenderal, mendesaknya untuk menghentikan penyebaran virus. Menurut simulasi yang dilakukan, seluruh negeri berada dalam risiko, bahkan jika hanya ada satu zombie yang lolos dari kota. Di saat yang sama, para siswa berhasil mencapai pintu keluar, tetapi sayangnya pintu itu terkunci. Soo-hyuk melakukan segala daya untuk membukanya, tetapi dia tidak berhasil. Sementara itu, Guinam memasuki ruangan lain dan menemukan tim pemanah. Awalnya dia mengaku tidak akan menyakitinya, tetapi kemudian dia mencium bau Chung-san di tubuhnya. Soju kemudian memberitahu para siswa bahwa mereka harus berlari ke gunung menuju tempat perlindungan militer. Mereka pun berlari ke lapangan tenis, tetapi para zombie juga mengikuti mereka. Onjo terkejut melihat ayahnya menutup pintunya, tetapi dia sadar bahwa tangan ayahnya telah tergigit. Beberapa saat kemudian, para siswa berhasil mencapai gedung sekolah yang belum selesai dibangun, tetapi di sana juga banyak zombie yang menunggu. Onjo terlihat marah dan sedih, sehingga Hari mencoba menghibur gadis itu. Sementara itu, Guinam ingin tahu di mana Chung-san berada. Namun, karena siswa itu tidak mau memberitahunya, Guinam langsung menggigitnya. Hari dan Minji memutuskan untuk melihat-lihat, mencoba menemukan cara untuk turun dari tempat itu. Pada saat yang sama, Guinam berjalan keluar lapangan dan dapat mencium bau para siswa, sehingga dia kemudian mengikuti aroma mereka. Di camp, para ilmuwan menemukan fakta bahwa beberapa frekuensi suara bisa menarik perhatian para zombie. Mereka bisa menggunakan frekuensi ini untuk mengumpulkan para zombie ke tempat yang mereka inginkan. Beberapa saat kemudian, Namra mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia melihat Soo-hyuk yang tertidur dan dia ingin sekali menggigitnya. Namra kemudian mendengar dari kejauhan bahwa militer akan mengebom kota untuk membunuh zombie sebanyak mungkin. Dan salah satu lokasi tersebut adalah tempat mereka saat ini. Para tentara mulai melepaskan beberapa drone yang mengeluarkan suara untuk mengarahkan para zombie ke tempat yang dimaksud. Para siswa berniat untuk segera pergi, namun tiba-tiba muncul Guinam yang menyerang mereka dan akhirnya berhasil menggigit Chung-san. Sang jenderal kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan bom. Chung-san yang sadar bahwa dia akan berubah menjadi zombie, kemudian bertukar label nama dengan Onjo dan berlari ke dalam gedung untuk memancing para zombie, memberi kesempatan teman-temannya untuk keluar dari gedung dengan selamat. Namun masalahnya belum berakhir, Guinam kemudian muncul dan mereka berdua langsung bertarung.
Di saat bersamaan, bom mulai dijatuhkan di lokasi yang ditentukan. Ribuan zombie terbunuh. Sementara Chung San memegang Guinam dan menggunakannya sebagai perisai ketika terjadi ledakan. Sang jenderal diberitahu bahwa pengeboman telah selesai. Dia yakin telah melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya. Dia kemudian meminta mayornya untuk menggantikannya karena dia hendak istirahat sebentar. Saat dia berjalan di koridor, sang jenderal berhenti untuk berbicara dengan anggota Kongres. Dia memberitahu apa yang telah ia lakukan barusan. Ternyata sang jenderal merasa sangat bersalah atas serangan tersebut, meskipun dia hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya. Sang jenderal mengenakan seragamnya dan merekam dirinya sendiri sambil mengatakan bahwa dia bertanggung jawab penuh atas serangan tersebut. Dia kemudian menelepon istrinya untuk berpamitan dan kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Setengah kota kini sudah hancur. Tubuh Chung San terbaring di antara mayat-mayat lainnya. Label nama Onjo berada tepat di samping tubuhnya. Jae-ik dan Ho-chul melihat keluar, bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah kehilangan nyawa. Di hutan, anak-anak melihat ke belakang, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Mereka harus melanjutkan menyelamatkan diri. Tapi Onjo tidak bisa melupakan sahabatnya, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke gedung dan mencari Chung San. Dia memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. 청산아, 이청산! Sementara itu, pasukan militer dikerahkan di jalan-jalan untuk membersihkan kota. Mereka memeriksa bangunan dan menandainya sebagai tempat yang aman atau tidak aman. Para siswa mulai tersesat di hutan, tetapi mereka melihat pita yang digunakan Soju untuk menandai jalannya, sehingga mereka kemudian mengikutinya sampai tiba di kota. Di sana mereka hanya bisa melihat kematian. Tiba-tiba, Namra menghentikan mereka dan memperingatkan mereka bahwa ada beberapa zombie yang datang ke arah mereka, sehingga mereka bersiap untuk bertarung sekali lagi. Wujin akhirnya tergigit ketika melindungi Hari. Anggota kelompok lainnya membantu mereka, tetapi semua sudah terlambat. Minji ingin menusuknya, tetapi Hari tidak mengizinkannya. Wujin pun akhirnya berubah menjadi zombie, dan Namra langsung mematahkan leher Wujin. Namun, Namra mulai tidak bisa mengendalikan dirinya lagi ketika melihat darah di wajah Hari. Mereka mulai berlari, tetapi Namra sangat ingin menggigit mereka, sehingga ia berniat untuk tidak mengikuti mereka lagi. Suhyuk dan Onjo menyadari bahwa Namra tertinggal, sehingga mereka mencoba mencarinya. Ketika mereka menemukannya, Namra sedang mencoba memakan zombie. Onjo hendak berbicara dengannya, tetapi Namra langsung melompat ke arahnya untuk menggigitnya. Saat Onjo mencoba menahan Namra, Suhyuk mengambil skop, tetapi dia tidak dapat memukul gadis yang dicintainya. Dan entah bagaimana tiba-tiba Namra tersadar dan menangis ketika menyadari apa yang hendak dia lakukan. Mengetahui bahwa teman-temannya sendiri tidak aman di dekatnya, dia pun memutuskan untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian, para siswa akhirnya berhasil sampai di kamp militer. Awalnya, para tentara hendak menembak mereka, tetapi tidak jadi karena melihat bahwa mereka adalah manusia. Petualangan mereka akhirnya telah berakhir. Para siswa dikarantina dan personel militer mewawancarai mereka untuk menemukan lebih banyak informasi tentang apa yang terjadi dan bagaimana virus itu menyebar di sekolah mereka. 4 bulan kemudian, situasi telah berubah. Virusnya telah berhasil terkendali. Orang-orang yang dikarantina akhirnya bebas untuk berjalan di luar karena sudah dipastikan bahwa mereka tidak terinfeksi. Suatu malam, Onjo pergi ke suatu tempat di hutan di mana orang-orang telah meninggalkan pita dan hadiah untuk teman dan kerabat mereka yang telah gugur. Di sana, Onjo melihat sesuatu yang memicu rasa ingin tahunya. Keesokan paginya, dia bertemu dengan Suhyuk dan mengatakan kepadanya bahwa dia yakin jika Namra masih hidup. Malam itu, anak-anak berkumpul bersama-sama. Saat mereka berjalan melalui hutan, mereka melihat api menyala di gedung sekolah mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk mengunjungi gedung itu. Ketika mereka sampai di atap, mereka melihat bahwa Namra ternyata masih hidup.
Dia memberitahu teman-temannya bahwa dia merindukan mereka. Onjo memintanya pergi bersama mereka, namun Namra menolaknya karena masih ada hal yang harus dia lakukan. Ternyata ada lebih banyak orang yang menjadi zombie evolusi seperti dia, dan Namra perlu membantu mereka. Namra kemudian melompat dari atas dan mereka semua terkejut melihat apa yang ada di hadapan mereka.